ngesar bersama almarhum. Banyak gunung sebetulnya, tapi waktu itu yang paling banyak korban jiwa tuh Gede Pangrango. Dia akhir 70-an, 80 itu sampai 87 paling banyak. Mungkin hampir setiap bulan kalau nggak salah, atau tiap tahun itu. Nah yang paling berkesan bagi saya, waktu anak STM pembangunan dari Bogor, 7 orang gugur di Gunung Salak. Gue sampai merinding nih. Sampai merinding, karena 7 orang. Kita survivor Uber saya, Kang Bongkeng, Jajo, Rafi, banyak dari Mapala ke Sinapala, arahnya Kala ya, dari Kerabat, dari Lode, semua ke sana. Itu belum ketemu. Jadi ketemunya itu udah hampir 2 minggu lebih. Nah, sekali waktu nih konyolnya almarhum. Jadi waktu itu saya di puncak Gunung Salak dengan Kang Bongkeng, hujan. Kita peralatan sudah habis, makanan sudah habis, tapi bertahan untuk dapetin survivor. Akhirnya saya masak dengan Kang Bongkeng pakai raincoat begitu. Airnya diambil, udah masak. Masih ada kopi sedikit, zaman dulu bukan kopi saset, zaman dulu tuh. Jadi kopi biasa, diaduk udah matang malah tumpah. Jajo di bawah ketawain. Gua mau minta, kesini udah tumpah. Nah, besok harinya udah kita plot untuk area sweet point di sana, bikin di zonasi begitu, strength ada suatu jurang, itu belum masih blank. Mapala juga dari sana, Kang Bomo bilang, Jo, Rip lo turun. Gua turun sama Jojo ke situ, turun. Nah, di sinilah teman gua yang konyol. Jadi, Rip, lu ini ingat bawa apa nih? Bawa bangke, karena setiap kita mencari pasti udah jadi mayat umumnya waktu itu. Nah, gue cium-cium tuh. Mau cium-cium begitu. Bawa bangke. Oh iya, coba bawa bangke. Dia ketawa aja. Taunya apa? Dia kentut. Kurang asam itu. Jajo itu luar biasa. Jadi di tengah kita sudah capek, udah lapar, udah dingin, baju basah, makanan habis. Tapi untuk nyelamatin orang, kita ketawanya oleh almarhum itu. Jadi ada semangat kembali. Lu gila lo. Tapi itulah seorang Jajo. Waktu SM pembangunan, akhirnya satu persatu ketemu. 3 orang di sungai. Dan semuanya orang yang hilang rata-rata turun. Nih kesalahan para pendaki itu kalau kesasar menyusuri sungai. Menyusuri sungai, disitulah bunuh diri. Karena medan lebih sulit, dingin dan sebagainya. Jadi berceceran itu anak 7 itu. Bahkan ada yang telanjang. Tahun 2013 kejuaraan internasional arung jeram di Serayu. Awalnya diajak senior untuk arung jeram di Serayu. Ternyata sampai sana tuh dikenalin sama Bang Jajo dan dijadiin atlet bareng sama Mapala Satria Mapsa Purwokerto. Jadilah tim Muhammadiyah Jateng. Terus didaftarin ya Bang Jajo semua yang ngurus kita pendaftarannya. Terus dia yang sebagai coachnya juga. Bang Jajo dengan senang hati mau ngajarin kita. Kita diajarin tuh langsung turun ke sungai, diajarin bagaimana cara memegang dayung, kemudian diajarin bagaimana cara naik perahu, bagaimana cara menyelamatkan teman ketika jatuh ke bawah. Kemudian diajarin juga, nanti kalau udah dilepas kalian jangan panik. Pokoknya jangan panik kata Bang Jajo. Udah dilepas tuh. Nah itu pas hari kedua, nah itu H-1 sebelum lombanya. Terus pas H lombanya. Terus kita dari semua tim, ayo kita bisa. Ingat Bang Jajo udah ngajarin kita secara sudah semangat gitu ya. Udah kita lomba. Nah alhamdulillah di kategori pertama itu di sprint kita dapat urutan kedua. Tapi di kategori yang kedua, ketiga dan selanjutnya itu ada head to head, ada downriver race sama slalom. Kita di urutan ketiga dan alhamdulillah
kita juara 3. Awal pertama kali kenal ya kesannya Mas Jajuk ini orangnya songong gitu. Orangnya songong Mas Jajuk ini. Jadi pertama kali saya ditanya gimana caving kalian, ya udah akhirnya saya ceritakan caving masuk ke Luang Ombo demikian, marahlah dia. Akhirnya marah, ditanya, ya udah, dia bilang lo mau mati katanya. Ya, dari situ saya mulai, ini orang ini siapa ya? Ini orang siapa? Ya, dikenalkan tahun 99 oleh almarhum Mas Angkit dari YP Malang, dari Mas Angkit itu mengenalkan kami. Yaitu akhirnya membawa setelah kami semakin kenal, semakin dekat dengan Mas Jajuk, akhirnya banyak sekali perubahan di organisasi kami, khususnya untuk caving, dan di akhir-akhir itu merambat ke rafting dan sebagainya. Dari kami tidak kenal peralatan, tidak tahu safety prosedur, tidak tahu bikin anchor yang aman bagaimana, sampai kami bisa, dan kami punya tim vertical rescue itu ya dari Mas Jajuk. Dari Mas Jajuk ini. Jadi memang kalau dibilang dampaknya sejauh mana ya memang jauh sekali, banyak sekali yang sudah dikerjakan Mas Jajuk ini di Mahipa. Artinya begitu kenal, beliau marah-marah, kamu mau mati katanya. Itu kesan itu yang membuat saya, ini orang ini songong, ini siapa ini? Karena baru pertama kali kenal sudah ngomongnya seperti ini gitu, ngomongnya seperti ini lah. Terus akhirnya ya itu terus kita coba, ya udah saya diem. Begitu diajak ngopi, dianya bilang, Ki, bukan salah lo berbuat seperti itu, kalian caving dengan cara seperti itu bukan kesalahan kalian, ini kesalahan kami yang tidak, artinya mengesampingkan yang ada di daerah, yang ada di kota-kota kecil, yang notabene dekat dengan gua, ternyata ada komunitas yang peduli caving gitu. Akhirnya dari situ Mas Jajuk, yang rencananya cuma 2 hari di Madiun, Mas Jajuk langsung bilang, saya stay 2 minggu di Ponorogo katanya. Saya latih kalian caving, saya latih kalian SRT. Single rope teknik dengan yang safety seperti apa gitu, artinya akhirnya setelah itu ya udah kita belajar sampai di kita bisa punya tim vertical rescue. Saat itu saya sudah cerita, jadi ada kejadian di Luang Ombo. Ada warga sekitar sana jatuh di Luang Ombo, dan dari pihak desa menghubungi kami di Ponorogo, di Muhammadiyah Ponorogo. Akhirnya kami siapkan set untuk peralatan untuk rescue. Kami datang ke Pacitan, akhirnya kita bisa mengangkat jenazah ini yang jatuh di Luang Ombo ini dengan ilmu yang disampaikan oleh Mas Jajuk. Jadi memang benar-benar bermanfaat dan kita gunakan langsung untuk pertolongan di Luang Ombo ini, untuk vertical rescue-nya.